Selamat pagi. Kita masih ada di Menara Doa. Kita masih belajar tentang isi doa. Kita masih mau memperbaiki bagaimana sih sikap doa kita, ya. Tapi sebelumnya, mari kita mengucap syukur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami kembali telah siapkan piring hati kami. Kami mau menikmati sarapan sorgawi, kenyangkan kami, sehatkan kami. Bukan hanya jasmani kami, tetapi rohani kami. Agar kami boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan dan doa kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap menikmatinya. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah doa adalah benteng kekuatan. Ya, kalau hari pertama, hari Senin, doa adalah penyembahan. Hari kedua, doa adalah ucapan syukur. Hari ketiga, doa juga merupakan permohonan. Hari yang keempat, ya, hari Jumat, katakan doa adalah benteng kekuatan. Ya, jadi dengan doa justru kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kelemahan, kita menghadapi segala macam hal yang angin ribut di dalam hidup ini, doa merupakan kunci kekuatan kita. Mari sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan yang telah melakukan banyak mujizat di masa-masa lalu, saat ini juga Dia akan melakukan mujizatnya untuk kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus memang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita mau baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 26, ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu teka-teki, ya. Teka-teki ini sebenarnya semacam tugas, ya. Jadi bukan artinya wajib, tapi saya berharap makin banyak untuk menaikkan kreativitas, meningkatkan kreativitas anak-anak. Paling ntar Mr. Yonas yang kelabakan, ya. Tugas yang ada ini adalah dengarkan sarapan sorgawi yang kemarin, ya. Dengarkan sarapan sorgawi yang kemarin. Lalu ada ayat yang berbunyi yang diambil dari sarapan sorgawi hari kedua, ya. Hari kedua, ya, hari Selasa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, ya. Kalian siapapun boleh bacakan ayat ini, tapi dihafal. Tapi bukan sekedar dibacakan biasa, harus bentuk lagu. Weh, keren, ya. Tapi kami lebih menghargai lagunya bukan ambil dari lagu balonku, ya, lalu dinyanyikan, kata-katanya diganti, enggak. Lagunya ciptaan sendiri. Mau dangdut, it's okay, ya. Tapi syairnya, kata-katanya adalah Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Disampaikan dalam bentuk nyanyian. Tuhan memberkati, siapkan hatimu. Sudah? Siapkan Alkitabnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan baik-baik, ya.
Bagaimana sih kita bisa berjaga-jaga terhadap serangan si jahat? Bagaimana sih supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Karena pencobaan dengan ujian itu beda. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan menguji. Nanti kita bahas ya, apa sih ujian, apa sih itu pencobaan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya waktu kita berjaga-jaga terhadap serangan si jahat, kita nggak cuma bisa menghafal ayat Alkitab, kita hafalin begitu, enggak. Tapi kita perlu berdoa. Ya, kita perlu berdoa. Kenapa ketika kita berdoa, justru di situ ada kekuatan. Karena ketika berdoa, Tuhan mendengar doa kita dan Dia juga mengutus para malaikatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menjaga kita. Dikatakan, kenapa kita harus berdoa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Begini, iblis selalu memberikan kita masalah, memberikan kita persoalan dalam hidup kita, supaya kita jatuh di dalam dosa. Supaya kita meninggalkan Tuhan. Supaya kita menyangkal Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat kita. Tetapi ketika iblis mencobai kita, di situ Tuhan menolong setiap anak-anaknya yang berdoa, sehingga pencobaan itu tidak menjadi sesuatu yang menjatuhkan, tetapi membuat iman kita bangkit. Itu namanya ujian. Tuhan menguji kita seperti waktu kamu ulangan. Ya, kamu udah belajar, lalu guru kamu kasih ulangan. Apakah guru kamu kasih ulangan tujuannya supaya kamu gak naik kelas? Bukan, justru supaya kamu naik kelas. Nah, itu artinya ujian. Makanya gak ada pemerintah bilang pencobaan nasional. Gak ada ya. Ada juga ujian nasional begitu ya. Nggak ada pencobaan harian, adanya ulangan harian. Itu ulangan itu artinya lebih ringan dari ujian. Tapi sebenarnya fungsinya sama seperti ujian. Supaya kamu terukur kepandaiannya sampai di mana. Nah, ketika Tuhan izinkan ujian ada dalam hidup kita, tujuannya supaya iman kita bangkit. Iman kita naik lagi, lebih tinggi lagi, percaya kita, kasih kita, cinta kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, pagi ini, ketika Tuhan katakan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan gak mau kita jatuh ke dalam dosa, kita tinggalkan Dia, kita menyangkal Dia. Kenapa? Karena kita tidak punya benteng. Apa itu benteng? Ketika kita berdoa, sama seperti kita sedang membangun benteng kekuatan. Ya, sama seperti kita sedang membangun satu benteng sehingga tidak dapat ditebus oleh si jahat. Anak-anak Tuhan yang Tuhan sayang. Tuhan mau kita mengerti dengan doa. Di situ benteng rohani kita juga dibangun. Bahkan bukan hanya benteng rohani, tetapi benteng jasmani. Ya, menjadi lebih sehat dari orang-orang yang tidak suka berdoa begitu. Bahkan ketika ada penyakit, ada banyak pertolongan Tuhan. Kita baca selanjutnya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa sih artinya? Artinya begini. Kita tuh mau berbuat baik. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengucap syukur. Tetapi seringkali daging kita, ya, males tanggung. Lagi nonton nih tanggung, tanggung ada telepon, tanggung ini. Akhirnya kita kehilangan waktu untuk berdoa. Tau-taunya udah ngantuk. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan. Ketika berdoa, di situ artinya engkau membangun benteng kekuatan sehingga engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan hidupmu tidak mempunyai benteng doa. Keluarga demi keluarga di masa pandemi ini, bangun benteng doa di tengah-tengah keluarga. Sehingga Tuhan luputkan dari pencobaan. Sehingga pencobaan tidak dapat menembus masuk di dalam hidupmu. Mari, jangan sia-siakan, jangan buang jam doamu untuk perkara yang tidak ada gunanya. Jangan buang jam doamu hanya untuk perkara-perkara jasmani. Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Dan Dia sanggup memberkatimu. Lebih daripada apa yang engkau perlukan. Tetapi bangun benteng doa itu. Jangan lalai. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita tundukkan kepala.
Kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Ya, kita hanya bisa mendapatkan kekuatan di dalam Yesus lewat doa. Kita datang, kita menyembah, kita mengucap syukur buat kebaikannya. Kita menaikkan permohonan. Di situ ada benteng, dibangun benteng kekuatan. Bapa dalam surga, pagi ini kami datang. Terima kasih, sudah 4 hari kami belajar tentang doa. Masih banyak tentang doa yang perlu kami belajar. Tetapi minggu ini kami belajar 4. Bahwa kami, di dalam doa kami, biarlah kami datang untuk menyembah. Kami datang Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk mengucap syukur. Kami datang menaikkan permohonan kami. Kami datang untuk membangun benteng doa kami. Sehingga iblis tidak dapat mencobai kami. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengingatkan kami. Roh Kudus ingatkan kami. Supaya kami boleh selalu tidak mengabaikan jam-jam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Dia hebat. Dia hadir di dalam doamu. Dia memberikan engkau kekuatan ketika engkau berdoa. Sampai ketemu besok pagi.